8 Juli 2020 jadi tanda dimulainya season kedua dari anime series yang udah mangkrang selama 4 tahun, Re:Zero Karahajimeru Isekai Sekatsu. Akhirnya dapat adaptasi season kedua anjir. Di titik ini, gue yakin sebagian besar di antara lu, terutama yang kagak nge-rewatch season 1, pada lupa kan sama apa aja yang terjadi di 4 tahun lalu tersebut. Nah, karena hal itu gue bikin video ini. Sekalian kita nostalgian bareng, terus ngejadiin video ini ritual awal dimulainya perang penentuan siapa waifu terbaik di antara si Babu atau si nenek. その粗末なものをしまいなさい。なぜここに？ロズワール様のお着替えの手伝いに待機しているだけよ。残念だけど、ラムは入浴を済ませた後だから着替えたりはしないわ。 Emang agak susah juga milah episode plus momen terbaik yang muncul selama season 1. Jadi ya perlu lu inget, list ini cuma berlandasan dari opini gue semata. Maka dari itu, buat lu yang belum subscribe, jangan lupa tonjok tombol subscribe-nya sampai jadi abu-abu, supaya lu kagak ketinggalan updatean video menarik lainnya dari Distrik Anime. Terus gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 6, pembelaan Natsuki Subaru. はじめまして県人会の皆々様。俺の名前は夏木スバル。ロズワール邸の下男にしてこちらにおわす王候補エミリア様の一の騎士。 Sebenarnya kurang apa coba? Di episode ini si Subaru murni cuma pengen ngebela si Emilia dari hinaan para bangsawan lain yang ngatain tuh cewek najis lah, pembawa sial sampai penyihir iblis. Tapi apa timbal balik yang didapat si Subaru? Tuh cowok malah dihina juga, dianggap malu-maluin, kagak beradab, udah gitu diancam bakal dihukum mati. Sampai kemudian datang si Julius yang nantangin duel 1 lawan 1. Sebagai anak nit yang kagak bisa apa-apa, udah jelas si Subaru kalah telak. Pas udah babak belur, si Subaru ini sempet berduaan kan tuh sama si Emilia. Gobloknya, biarpun si Subaru udah ngejelasin berbagai alasan kenapa doi ngelakuin hal itu, si Emilia kagak mau ngerti. Udah gitu bilang benci, terus ninggalin si Subaru tanpa nge-support apa-apa. Nah, yang bikin episode ini berkesan buat gua adalah interaksi para karakternya yang terkesan hidup banget. Apalagi pas si Subaru sama si Emilia berantem soal hal tadi. Lantaran jarang banget gua nemu dialog anime yang bisa naik turunin perasaan gua kayak gini. 君は無力で救いがたい。あの方のそばにいるべきではない。 Nomor 5, memulai dari ketiadaan. 試練は果たされたのです。この宮口をと私の思いは尊き魔女の身元へと誘われ、寵愛に預かる再会が楽しみですね。勝ち逃げされたな。 Setelah segala hal buruk yang nimpa si Subaru terjadi, tuh cowok sampai di titik di mana dirinya sendiri ngerasa udah kagak kuat nanggung segala halnya sendirian. Entah itu kudu mati terus-terusan, sama ngelihat orang-orang yang doi sayang mati berkali-kali. Kemudian si Subaru mutusin buat ngeudahin aja perjuangannya selama ini. Toh doi udah berusaha mati-matian juga, masa depan kagak berubah. Akhirnya doi mutusin buat ngejak si Rem kawin lari. Pas si Rem nyatain perasaan sukanya juga ke si Subaru, tuh cowok bajingan malah bilang, "Tapi aku suka Emilia." Kagak ada momen yang lebih nyesek plus memorable dibanding hal itu. Kimiを見てる。君が見てる。夏木スバルの物語よ。 Nomor 4, kekejian si pemalas. はい、油断した。この人魔女教徒だよ。さっき触って確認したの。滞在司教の指先と同じ変な術式が埋め込まれてる。 Ketika semua aliansi si Subaru ngerasa udah menang karena udah ngebantai seluruh anggota sekte penyihir yang dipimpin sama si Betelgeuse, tiba-tiba raga si Subaru malah dirasuki sama jiwanya si Betelgeuse. Untung ada 2 orang yang sadar sama hal itu, si Ferris sama si Julius. Jujur, pertama gua nontonnya adegan, gua juga ngerasa biasa aja. Terus plotnya udah ketebak, si Subaru bakal dimatiin nantinya. Jadi kagak perlu mewek, toh si Subaru juga bakal hidup lagi nantinya. Nah terus apa sih yang bikin momen ini berkesan buat gua? Setelah gua rewatch lagi dan ngeliat dari perspektif yang beda, gue baru ngeh debat internal jiwa si Subaru sama si Betelgeuse yang diperanin sama satu pengisi suara dikombinasiin sama soundtrack yang menggema di sepanjang adegan jadi sebuah momen singkat tapi sakral pengantar kepergian nyawa si Subaru waktu itu.
Nomor 3, ringtone tanda pertarungan dimulai. じゃあもう一度言うぜ。エミリア陣営とクルシュ陣営の対等な条件での同盟。そのためにこちらが差し出す情報は白芸の出現時間と場所。それが俺の切れるカードだ。 Kedengarannya emang payah banget, gua ngerasa kagum cuma gara-gara momen sederhana yang muncul di adegan terakhir di episode ini. Jadi gini, waktu itu lu sendiri pasti tahu kan, kalau si Subaru sempat jadi pasien sakit jiwa akibat dari perjalanan rewind waktu yang ngasih lihat berbagai kematian kejam yang nimpa orang-orang yang doi sayang. Ram sama Rem mati lah, terus si Emilia juga. Setelah ngalamin hal itu, si Subaru ngalamin shock yang berat banget buat ditahan batinnya. Mau curhat ke orang lain, kagak bakal ada yang ngerti sama masalahnya. Udah gitu, si Satella juga kagak ngizinin si Subaru ngasih tahu kekuatan rewind waktunya ke orang lain. Alhasil, doi cuma bisa nanggung beban itu sendirian. Untung si Rem ada di situ buat nenangin plus ngedukung si Subaru dan ngemulai rencana penyelamatan masa depannya dari nol. Nah, pas di menit-menit akhir episodenya, ketika semua orang pada ngumpul nungguin paus putih, dengan bedesnya si Subaru maju duluan ke medan perang dan ngelandasin serangan pertama ke tuh makhluk, diiringin suara ringtone HP penanda munculnya monster ikan tersebut. Nomor 2, pertempuran ngelawan paus putih. Yang jadi tokoh utama pas di episode ini sebenarnya bukan si Subaru, melainkan si Wilhelm, babu dari tim atau partai pemilihan yang dipimpin sama si Karsten. Jadi si Wilhelm ini punya kenangan masa lalu sama tuh paus, karena tuh paus udah ngilangin istrinya. Jadi ya, isi di episode ini semuanya tentang si Wilhelm. Sebagian besar adegannya juga diisi sama flashback kisah cintanya si Wilhelm sama istrinya di masa lalu. Gimana mereka pertama ketemu, sampai gimana mereka pisah. Biarpun si Subaru kagak jadi sorotan utama pas momen ini, tapi tetap dari awal sampai akhir pertarungan ngelawan paus putih ini dimulai, dari animasi bahkan sampai lagu pengiringnya megah banget, dan koneksi emosional antara si Wilhelm, paus sama masa lalunya nambah kekayaan cerita ini jadi lebih bermakna. Nomor 1, diambang kesintingan. スバル君。ちょっとスバル君。なんだよ。店先で勘弁してくれ。落ち着いて。スバル君。 Dari awal nonton sampai akhir, mulut gua ngangah terus seriusan. Untung gua nontonnya sendirian. Kalau kagak, temen gua pasti udah masukin cangkang permen jir ke mulut gua. Bermula dari perjalanan si Subaru ngeliat seluruh warga desa di tanahnya si Roswell pada dibantai. Si Rem mati, dan ketika masuk mansion, si Subaru ngeliat si Ram yang lagi meluk seorang bocah yang matanya udah dicongkel. Keduanya mati juga. Kemudian si Subaru masuk ke ruangan basement di mansionnya itu. Setelah sampai di pintu ruangan yang di dalamnya ada si Emilia, si Subaru mati beku di situ. 寂しいですね。こんなに私は好意的に接しているというのにならば問いの順番を変えることにするのです。お聞きするのですが。 Rewind pun terjadi. Di poin ini jiwa si Subaru udah mau gila. Doi kagak mau ngomong, terus kerjanya juga cuma ngelamun. Akhirnya si Rem mutusin buat balik ke mansion si Roswell. Pas di tengah jalan, mereka dihadang sama sekte penyihir. Si Rem bertarung mati-matian, sedangkan si Subaru malah diculik terus ditawan di dalam gua. Nah, di dalam gua ini hal yang terjadi makin gila. Si Subaru kudu nyaksiin tubuh si Rem dipatah-patahin sampai sekarat. Para anggota sekte itu ngebiarin si Subaru hidup. Setelah dibebasin, si Subaru mangku mayat si Rem kan tuh, dan lanjut jalan ke mansion si Roswell. Dan ketika sampai, doi ngelihat hal yang bikin nyesek lagi. Seluruh desa dibantai, si Ram mati. Di tengah badai salju, si Subaru ngelihat sebuah sosok raksasa yang muncul dari kejauhan. Kemudian akibat pembekuan instan dan ditandai dengan putusnya kepala si Subaru, kematian tuh cowok yang kesekian kalinya pun terjadi. Dan yang bikin adegan makin epic, credit roll ditambah soundtrack megah yang kemudian muncul sesaat setelah si Subaru mati, plus panorama badai salju yang nambah atmosfer kelam di momen ini. 怠惰ですね。
Oke, segitu aja buat hari ini. Selain ke-6 hal tadi, pastinya masih banyak momen plus episode lain yang wajib lu cek kalau seandainya lu mutusin buat nge-rewatch season 1 nih anime. So, kalau misal lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus jangan lupa subscribe juga. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Bye!